Kentalnya budaya Bali dalam keseharian penduduk pulau ini sudah tidak asing lagi dibicarakan. Namun, di tengah pandemi, apakah keterkaitan budaya lokal menjadi tantangan tersendiri? Atau malah menjadi kunci sukses dalam mencegah penyebaran COVID-19? Saya Shanina, apa kabar Bali? Di awal pandemi, Bali sempat dikhawatirkan akan sangat terdampak pandemi COVID-19 oleh karena tingginya arus wisatawan yang keluar masuk Pulau Dewata ini. Menurut laporan portal Katadata, Presiden Jokowi baru-baru ini menyatakan desa adat Bali sebagai contoh sukses yang patut diikuti oleh daerah lainnya. Jadi, bagaimana sih respons budaya Bali di tengah pandemi ini? Untuk membahas lebih lanjut, Bli Robina Fikula telah berdiskusi dengan budayawan Sugilanus. Yuk kita simak percakapan mereka. Halo, Om Swastiastu. Swastiastu, Robi. Apa kabar? Baik, thank you. Apa kabar juga? Ya, baik. Thank you. Ya. Nah ini Bli, mau ngobrol-ngobrol tentang ini, lebih ke perspektif kita lokal sebagai orang Bali lah. Nah baru-baru ini kan Bali lewat masyarakat adatnya ini cukup dapat banyak pujian nih lewat masyarakat adat ya, entah itu lewat desa, lewat Banjar. Untuk Indonesia lumayan dipuji. Nah, menurut Bli Sugi sendiri gimana opininya tentang hal ini? Saya pikir sih kalau dilihat desa adat ya polanya memang begitu. Artinya tidak mengejutkan kalau kita lihat yang dikerjakan sekarang gitu. Natural berarti ya? Ya, karena desa adat memang pengorganisasiannya seperti itu. Dia menyentuh sampai urusan spiritual soalnya kan. Jadi bukan hanya mobilisasi kerumunan, tapi juga isi dari doa-doa harian, kemudian apa yang harus dikerjakan ketika ritual itu kan sudah terkoordinasi berabad-abad lewat pola itu. Jadi ketika ada COVID ini, ada pandemik ini, itu pola itu dipakai ya. Jadi tidak hal yang mengejutkan sebenarnya. Berarti kan kalau pola ini sudah natural, dari berabad-abad sudah menggunakan pola yang sama, itu berarti kalau dilihat dari tulisan-tulisannya Bli Sugi kan ada lontar-lontar yang pernah menyebutkan bahwa Bali sebenarnya juga pernah beberapa kali mengalami hal seperti ini. Kan kayak lontar Jayaprana yang Bli Sugi jelaskan kemarin bahwa pernah terjadi gerubuk berapa kali, Gering Agung, apalah namanya, sampai di Siririt ada gerubuk Bah Bedeg. Nah, ini apakah gara-gara itu pernah terjadi di Bali, dan kalau kita melihat apa yang dilakukan desa adat sekarang adalah pola yang sama, apakah informasi itu masih terekam dengan kuat di desa, di masyarakat adat kita? Ya? Kalau yang dari saya kumpulkan sekitar 70 ritus atau ritual adat dan juga seni tradisi yang ada di Bali, sekitar 70-an ya, kalau mungkin ada orang lain yang bisa menambahkan, itu di desa-desa yang berbeda, persebarannya dari Nusa Penida, dari Kelungkung, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Tabanan, begitu, pernah mengalami satu wabah yang karena dulu sistem koordinasi dan informasi kita tidak mencatat apakah itu bersifat satu pulau atau daerah saja, yang jelas daerah-daerah itu ada jejaknya berupa tarian-tarian, ritual sakral. Jadi mereka bukan hanya mengingat, tapi juga tanda kutip ya, merayakan gitu, merayakan ingatan. Jadi mereka katakanlah di Karangasem yang sering saya ulang-ulang itu ada desa yang tidak terkenal gitu, mereka punya tarian di desa Dukuh Penaban, Karangasem, jadi dari utara tuh
utaranya kota Karangasem itu 10 menit aja, itu mereka punya setiap ritual 6 bulanan, tahunan mereka tarikan itu. Tarikan itu untuk apa? Untuk mewaspadai wabah gitu. Kemudian di Julah yang dekat Karangasem dari pesisir utara itu, mereka punya ingatan bahwa ada desa untuk karantina. Dulu di sini desa untuk karantina orang-orang yang pernah mengalami wabah. Kemudian mereka disembuhkan oleh daun mimbe yang sampai hari ini dihormati daun itu. Daun Itu mimba berabad-abad. Dan daun mimba itu terapi. Daun intaran itu ya? Intaran ya. Mimba itu kalau bahasa Inggrisnya nimba ya. Nim ya. Itu kalau balik ke Banjar, ke kemampuan Banjar, ya itu kan sudah jadi muscle disiplin ya. Jadi Banjar itu sudah jadi ototnya orang Bali, nggak usah disebutkan, kalau mau tutup ya tutup gitu. Sekarang sistem koordinasi antar Banjar dan maksudnya Banjar ini adalah antar desa adat ya, dengan desa adat yang lain saja yang perlu diatur oleh regulasi pemerintah. Nah, kalau waktu terjadi wabah, itu tercatat nggak apa yang dilakukan oleh masyarakat? Oh, itu protokolnya ada. Protokol wabah itu ada di dalam beberapa naskah. Jadi dan tegas sekali. Satu ya, tidak boleh ada puja wali. Puja wali itu artinya sembahyang rame-rame untuk merayakan odalan gitu. Bukan berarti tidak boleh sembahyang ya. Pribadi itu puja wali itu adalah pemujaan kewalian. Wali itu odalan. Nah, jadi perayaan Temple Festival itu tidak boleh, ya festival perayaan besar tidak boleh. Terus kemudian juga tidak boleh ada ngaben gitu. Ngaben itu memang tidak boleh. Jadi selama ada wabah itu dikubur. Ada lagi naskah Cukil Daki. Kalau Cukil Daki itu kota harus ditutup, pasar harus ditutup. Itu ada ya, tercatat dalam lontar ya? Ada. Jadi namanya Kuta Marana. Jadi tanda kutip ya, Kuta itu ada besar, Marana itu ya penyakit, wabah, ya wabah kota atau wabah besar. Gitu. Jadi kalau ada logikanya alam itu sedang tanda kutip ya tidak seimbang, ya kita harus menepi, kita harus minggir gitu. Caranya ya kita melakukan berate, penyepian masing-masing di rumah gitu kan. Itu yang tanda kutip ya disebut tidak boleh keluar rumah, harus di rumah gitu. Nah itu disebutkan bahwa itu ada logikanya. Ketika wabah, webinar lah yang dianjurkan. Nah demikian juga ketika wabah sekarang terjadi, maka upekara di rumah itu lebih efektif dan lebih menyentuh untuk melakukan sinkronisasi kekuatan doa masing-masing rumah. Jadi itu disebutkan dalam naskah. Jadi bukan mengelola kerumunan massa, tapi mengelola kerumunan doa. Itu yang dikerjakan para leluhur. Jadi begitu kalau kita lebih elaborate atau mendalami spiritualitas orang Bali yang berbasis kemulan di rumah ya, family temple. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah ya dengan sebenarnya sistem yang sudah dibikin, sangga kemulan, sangga pura-pura yang sebenarnya dari rumah terkoneksi dengan rumah-rumah lain, terkoneksi dengan desa dan terkoneksi dengan seluruh pulau. Saya yakin sangat bermanfaat sekali buat semeton-semeton di Bali sendiri, karena biasanya kan kalau tidak ada penjelasan etika dan tatua, kita melakukan upacara dengan membabi buta kan. Yang orang Bali sering lupa, ini penting sekali buat orang Bali. Kosmologi kita orang Bali, apa yang disampaikan tadi Robi, sepenuhnya benar bahwa semua rumah di Bali itu umumnya kalau tidak kos-kosan ya, itu punya sanggah kemulan. Ya, sanggah kemulan. Kalau yang lebih lengkap lagi ada surya. Itu adalah satu replika, representasi alam semesta. Kayak Zoom meeting ya, kita udah punya app-nya di rumah, kita udah punya pirantinya, tinggal kita koneksi aja sama yang lain. Kita sering lupa kalau kita sudah leluhur kita sudah memberikan perangkap yang dalam situasi emergensi. Itu kita sering lupa.
Dan ini sebaiknya dimanfaatkan dengan optimal ya, biar nggak rugi-rugi buang uang, udah bikin ini bagus-bagus di rumah, ternyata nggak dimanfaatkan secara maksimal. Punya the most sophisticated gadgets di rumah, tapi nggak dipakai gitu. Ya gini modelnya, kita ini udah punya HP, masa pergi ke wartel gitu loh, aneh sekali gitu kan. Yang jelas diskusi kita Zoom hari ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan saya yakin ini bermanfaat bagi teman-teman teman Bali sekalian. Terima kasih banyak. Informasinya. Itu tadi diskusi Bli Robi dengan budayawan Sugilanus. Menarik ya? Kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut dengan isu ini nggak? Isi polling kami di Instagram Story ya. Kalau banyak yang tertarik, kami akan buat Instagram Live untuk diskusi bareng Sugilanus. Senang mengetahui bahwa budaya Bali turut andil dalam membantu penanganan COVID-19 dengan lebih baik. Namun, kita juga tahu bahwa COVID-19 telah berdampak pada masyarakat Bali, khususnya secara ekonomi. Beberapa minggu belakangan, kami melakukan survei penilaian mengenai dampak COVID-19 terhadap pendapatan penduduk di Bali sebelum dan selama masa pandemi ini. Kami mewawancarai 77 responden dari seluruh wilayah Bali sebagai bagian dari studi ini. Dan hasil survei kami menunjukkan bahwa secara keseluruhan, responden mengalami rata-rata penurunan pendapatan sebanyak 58%. Kami menemukan bahwa pendatang di Bali mengalami penurunan pendapatan yang lebih signifikan, yaitu 64%. Sementara penduduk asli Bali mengalami penurunan pendapatan sebesar 57%. Ini merupakan situasi yang sangat sulit bagi banyak orang. Dalam episode-episode Apa Kabar Bali berikutnya, kami akan terus berbagi temuan-temuan menarik yang kami dapati melalui survei penilaian kami selama masa pandemi ini. Kami juga akan terus berbagi tips atau ide bermanfaat dalam melalui masa pandemi ini. Kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Mengakhiri episode kali ini, mari kita ikuti kondisi terkini terkait jumlah kasus COVID-19. Saat ini, situs gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan data sebagai berikut. Apa Kabar Bali akan hadir kembali dengan beragam informasi dan data terkini terkait situasi COVID-19 di Bali, serta tips and trick agar kita tetap bijak dan sehat selama masa pandemi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu-perlu banget ya. Salam!